Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Toraja, edisi Sabtu 18 Oktober 2025. Mengawali aktivitas kita pagi ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 2 ayat 14 sampai dengan 26. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa di dalam surga, kami kembali mengangkat puji dan syukur kepadamu oleh karena pimpinan, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan yang terus kami alami. Kami sudah melalui malam peristirahatan kami dan sekarang boleh bangun lagi dengan tubuh yang segar untuk menjalani aktivitas kami sepanjang hari ini. Mengawali kegiatan kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk memahami dengan baik dan benar kehendak Tuhan yang akan kami baca dan renungkan pagi ini, supaya boleh menjadi pedoman dalam aktivitas kami hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan. Ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayat 26 demikian. Ingatkan dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang secara tepat menjelaskan perkataan kebenaran itu. Namun hindarilah omongan yang kosong dan tidak suci yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Namun dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa miliknya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, berguna bagi tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang baik. Jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai sejahtera
bersama mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah persoalan-persoalan yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa persoalan-persoalan itu menimbulkan pertengkaran, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus pandai mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran, dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita pagi ini ialah usahakan dan hindari. Pengkulai ammu besalai. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, strategi merupakan hal yang wajib bagi seorang pelatih untuk mencapai kemenangan dalam pertandingan sepak bola. Ia mulai dengan mempersiapkan para pemain yang berkualitas, pemusatan latihan, serta pematangan strategi yang akan digunakan. Dalam menyusun strategi, tim pelatih akan menyampaikan nasihat dan arahan. Nasihat tersebut biasanya berisi hal-hal yang harus mereka upayakan dan hal-hal yang harus mereka hindari. Ketika para pemain paham pada apa yang harus diusahakan dan yang mesti dihindari, maka strategi akan berjalan dengan baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian pula strategi yang Rasul Paulus sampaikan kepada Timotius untuk diteruskan kepada orang percaya. Strategi tersebut juga berisi hal-hal yang perlu mereka usahakan dan hal-hal yang harus mereka hindari. Nasihat ini disampaikan dalam menghadapi pengajar-pengajar sesat. Menghadapi serangan para penyesat tersebut, Rasul Paulus membagikan strateginya kepada Timotius untuk diterapkan. Strategi dengan mengusahakan dan menghindari. Orang percaya harus mengusahakan supaya mereka layak di hadapan Allah. Ayat 15. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai sejahtera. Ayat 22. Ramah, sabar, dan lemah lembut terhadap orang lain. Ayat 24. Itulah yang harus mereka usahakan dengan tekun dalam menghadapi musuh dan penyesat. Mereka dituntut menghindari omong kosong. Itu dalam ayat 16. Nafsu orang muda. Ayat 22a. Persoalan yang dicari-cari. Ayat 23. Mereka diajak untuk menghindari hal yang dapat menjadi batu sandungan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, sebagai umat percaya, tentu banyak tantangan dan pergumulan yang kita hadapi dalam kehidupan ini.
Oleh karena itu, kita diajak untuk terus setia dan berdiri teguh dalam iman kepada Yesus Kristus. Kita harus menggunakan strategi untuk memenangkan pertandingan iman. Ada hal yang harus kita upayakan dan ada hal-hal yang harus kita hindari. Tuhan kiranya menolong kita memenangkan pertandingan. Amin. Kita berdoa. Kembali kami menaikkan syukur terima kasih kepadamu ya Tuhan atas waktu yang singkat bagi kami untuk bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu ini sungguh-sungguh dapat kami mengerti, bahkan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari oleh karena pertolongan Roh-Mu yang kudus. Supaya kami dapat menjadi pemenang, kami dapat menggunakan strategi yang tepat dengan mengusahakan dan menghindari hal-hal yang tidak perlu. Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun berada. Tuhan lawati mereka yang sakit, Tuhan topang dalam upaya perawatan yang dijalani sehingga mereka memperoleh kesembuhan. Mereka yang bergumul karena berbagai persoalan hidup, karena pekerjaan, karena hubungan antar sesama, Tuhan kiranya menguatkan dan membukakan jalan bagi mereka. Saudara-saudara kami yang sedang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan, untuk menjalankan usaha, Tuhan topang mereka dan biarlah mereka boleh menggapai apa yang dicita-citakan. Anak-anak cucu kami dalam bangku kuliah, bangku studi, Tuhan berikan hikmat dan budi yang pekerti yang baik sehingga mereka dapat menempuh pendidikan dengan hasil yang baik. Anak-anak yang masih dalam pertumbuhan, Tuhan topang dalam tumbuh kembang mereka, baik secara jasmani maupun secara spiritual dan kecerdasan, sehingga mereka terus bertumbuh dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara-saudara kami yang memasuki usia lanjut, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, dan iman pengharapan yang teguh untuk menjalani masa tua mereka dengan penuh damai sejahtera dari Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk para gembala Tuhan, para gembala jemaat, majelis gereja, dimanapun mereka berada, Tuhan topang, pengurus-pengurus OIG, Tuhan berkati mereka dalam pekerjaan mereka, dalam tanggung jawab mereka dan pelayanan mereka. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati para pemimpin kami, aparat negara dari pusat sampai ke daerah, supaya mereka sungguh-sungguh dapat melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dalam takut kepada Tuhan. Dan biarlah negara kami, bangsa kami ini dapat menikmati damai sejahtera dari Tuhan.
Bapa di surga, seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Ampuni dosa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat menjalani kehidupan hari ini. Tuhan memberkati. Shalom. Selamat